Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Senang sekali akhirnya setelah disibukkan dengan jadwal ujian yang padat, akhirnya aku dan keluargaku bisa jalan-jalan kembali. Kali ini aku diajak untuk mengunjungi Taman Hutan Raya Juanda, Dago Pakar, Bandung. Ini adalah kali pertama aku dan keluargaku hiking di sini. Oh iya, selama pandemi pengunjung Tahura dibatasi. Sebelum datang ke sini, teman-teman harus reservasi dulu di websitenya. Link websitenya ada di description ya. Tahura atau Taman Hutan Raya Juanda berada di ketinggian 770 mdpl hingga 1330 mdpl. Tidak kurang dari 2.500 jenis tumbuhan ada di sini. Dan pohon pinus yang mendominasikan kawasan hutan ini memiliki luas 526,98 hektar. Di dalam hutan pinus ini ada sungai yang mengalir membelah kawasan hutan. Ada curug dan ada juga penangkaran rusanya. Di area Tahura ini juga ada gua Jepang dan gua Belanda yang dapat kita telusuri. Di sini kita dapat dibantu tour guide-nya untuk sedikit mempelajari sisa-sisa peninggalan zaman penjajahan dahulu kala. Jepang ini masih bentuk aslinya dari dulu itu belum pernah renovasi dari awal pembangunan sampai sekarang. Jadi dulu ini fungsi utama gua Jepang ini buat persembunyian atau benteng pertahanan tentara Jepang. Awas dia jatuh. Nah ini bawah lorong pertama, ini nyambung langsung ke pintu yang keempat. Kita bisa lurus dulu silakan. Juga ke lorong-lorong. Kalau ini buatan, jadi dulu tentara Jepang datang ke sini waktu mengambil alih Bandung Utara, bangsa pertahanannya di sini. Nah kalau menurut saksi hidup, sama waktu sejarah dibangunnya gua Jepang ini menggunakan alat-alat manual. Jadi seperti pahat, belincong, kelingi, cangkul. Nah kalau awal pembangunan gua Jepang ini dari tahun 1942 ini sampai 45 yang disebut dan kerja paksa rumusan. Nah ini ada ventilasi udaranya ini teh. Ventilasi udara ini merangkap lubang pelarian sama pengintaian. Jadi bila mana ada serangan dari 4 pintu, tentara Jepang lewat sini melarikannya. Aset jalan ini langsung ke atas gua Jepang ini. Nah kalau yang tadi yang dekat warung itu bekas pos penjagaan lorong yang ketiga. Jadi kalau gua Jepang ini 4 pintu, ke dalamnya dibagi 3 lorong. Paralel ini berbentuk labirin, jadi nyambung-nyambung Pak semuanya. Kita bisa lurus dulu, kita bisa lihat tempat peristirahatannya bekas komandan Jepang. Nah ini dulunya tempat peristirahatannya bekas komandan Jepangnya Pak. Di atas ini cuma pelataran datar aja. Dulunya lebar ke depan sini ada tangannya juga, cuma sedikit terkikis soal banyak yang naik. Nah kalau ini ujungnya mentok. Jadi kalau gua Jepang ini nggak ada tembusan ke belakang, baik lagi ke depan. Beda kayak gua Belanda. Kalau gua Belanda kan tuh nembus bukit yang mau jalan ke air terjun Maribaya. Jadi sananya itu kan ada gua Belanda, jembatan gantung, penangkaran rusa sama air terjun. Nah ini kita udah mentok, kita bisa balik lagi, ntar kita bisa lihat ruangan yang lain. Nah kalau menurut penelitian dari ini Pak, nama jenis batunya ini antorie Pak, jadi lebih keras daripada batu karang. Jadi dulunya ini bekas letusan Gunung Sunda mengendap jadi abu vulkanik, makanya batunya elastis dan gempa. Nah ini kita bisa lurus dulu. Nah ini sebelah kiri, ini ada ventilasi yang kedua, fungsinya sama kayak yang tadi sebelah sana. Lubang udara merangkap lubang pelariannya juga. Nah kalau ini Pak ujungnya mentok, cuma di balik ini masih ada lagi gua pintu yang kelima. Cuma untuk pintu yang kelima itu dilihatnya bisa dari luar. Jadi kalau gua Jepang ini belum 100% jadi. Jadi dulu waktu Hiroshima Nagasaki dibom sama tentara sekutu, tentara Jepang balik lagi ke negaranya. Makanya itu menyerah tanpa syarat. Jadi ini belum 100% jadi udah ditinggal gitu. Nah ini kita udah mentok, kita bisa balik lagi, ntar kita bisa lihat ruangan yang lain. Pak ada bekas gudang amunisinya atau gudang senjata. Dulunya ini ada pintunya dari sini sampai sini. Cuman berhubung pintunya itu kan dari kayu Pak, jadi sedikit rapuh, beda kayak di gua Belanda.
Kalau gua Belanda itu kan dari besi, dari baja, maka itu masih utuh sampai sekarang. Ya, makasih. Terima kasih. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love. Nah, ini gua Belanda. Jarak gua Jepang ke gua Belanda tidak jauh, hanya sekitar 300 meter. The more I long for more, Sayang sekali, kami tidak masuk ke gua Belanda karena takut keburu siang. never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So Tujuan kami selanjutnya adalah penangkaran rusa. Dari gua Belanda, kita akan jalan lagi sekitar 2,5 km. Oh iya, pastikan kita memakai alas kaki yang nyaman. Semakin masuk ke dalam hutan, udara semakin sejuk. like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dreams that can never save us from the never take fire with you when you go. Your words will never follow, never relatives. Kami melewati jembatan gantung yang terus bergoyang saat kami lewati. Ih, serem. Now is the best time to work for your Jannah. Remember Allah, He will remember. My biggest dreams to see you. See you, be my wish, 'cause no one is like you. I wish to see you. See you, be my wish, 'cause no one is like you. And I wish to fast the prophet. I wish to fast the prophet. Be with him in Jannah. Oh, yeah. Yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. Saking luasnya hutan ini, tidak semua area bisa kami jelajahi. Don't be satisfied for what we have. Kami hanya bisa sampai di penangkaran rusa yang berjarak sekitar 2,5 km dari gua Belanda. Dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you. See you, be my wish, 'cause no one is. Sambil menghilangkan lelah, kami main-main dan memberi makan rusa. Pakan rusa dapat dibeli dengan harga 5.000 per ember. And I wish to fast the prophet Muhammad and be with him in Jannah. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more, and the more that I have, Perjalanan kami kali ini cukup melelahkan. this makes me realize
Tapi semuanya terbayar dengan keindahan dan udara sejuk yang kami dapatkan selama berada di sini. So my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise. The home of biggest dreams to see you, see you be my passion, but no one is like you. I wish to see you. Oh iya, kawasan Tahura ini banyak dikunjungi wisatawan untuk hiking, trekking, bahkan bersepeda. Buat teman-teman, aku saranin kalau mau kesini datangnya pagi-pagi ya, agar kita bisa merasakan udara segar di dalam hutan yang masih sangat lebat ini. Next, jangan bawa barang terlalu banyak. Kalau keberatan, nanti malah gampang capek. Untuk makanan, di dalam area hutan banyak warung-warung yang menjual makanan dan minuman juga. Ketiga, hati-hati dengan barang-barang bawaan kalian, karena di sana masih banyak monyet liar. Tapi gak usah khawatir atau takut. Selama kita tidak mengganggu, kita akan aman kok di sana. Oke deh, sampai di sini dulu ya ceritaku kali ini. Tetap semangat buat teman-teman yang sebentar lagi mau kelulusan. Semoga bisa masuk di sekolah impiannya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.